berkaitan dengan mungkin ini ada kaitan preferensi ya tentunya, apakah akan menggunakan produk-produk alat berat dengan brand tertentu saja atau mungkin sudah mulai memikirkan opsi-opsi lainnya begitu, seperti apa Pak Davin? Oke, untuk sebenarnya kalau memang kalau kita bicara mengenai ketersediaan alat berat dari anggota-anggota kita yang ada di PABI, untuk informasi juga PABI itu adalah asosiasi yang memang kita pemegang agen tunggal alat berat. Jadi kita yang memegang merek. Oke. Ada lagi satu lagi asosiasi alat berat itu namanya Hinabi. Hinabi ini adalah asosiasi yang khusus untuk memproduksi alat berat tersebut. Jadi asosiasi yang untuk brand alat berat yang mempunyai produksi pabrikan di Indonesia. Oke, kalau untuk posisi kita di PABI, untuk kita lihat dari anggota kita, suplai alat berat itu sebenarnya tidak ada masalah. Kita kebanyakan dari anggota kita tuh punya semua alat-alat berat itu. Cuma memang seperti yang Pak Busi katakan sebelumnya, setiap customer ini punya preferensi. Preferensi terhadap brand-brand apa yang mau dibeli. Brand-brand itu bisa terjadi preferensi, kenapa? Karena brand-brand tersebut sudah terbukti mempunyai after sales service yang baik. Nah, mungkin kalau dari sisi kita melihat adalah salah satu kendala yang bikin kenapa orang itu memilih brand-brand itu saja. Karena mungkin ada peraturan dari pemerintah mengenai larangan terbatas untuk komponen-komponen spare part alat berat. Jadi yang menyebabkan kita sebagai distributor itu tidak bisa mengimport komponen-komponen alat berat. Aturan apa spesifiknya? Permen untuk importir terhadap alat-alat berat tersebut. Berarti permen ASDM. Iya, bukan di ASDM. Sebenarnya permennya adanya di perindustrian. Di perindustrian. Karena perindustrian itu sebenarnya tujuannya untuk memprotek produk dalam negeri. Tapi kalau berbicara alat berat, ini kan dia mempunyai teknologi. Nah, kita terus terang aja yang ada di Indonesia saat ini perakitannya. Perakitan saja. Sekarang yang sudah buka ada beberapa termasuk brand yang punya level ya. Sudah buka di Indonesia. Mereka itu sekarang TKDN-nya itu 40-50%. Nah, oleh karena itu mereka sangat berharap adanya fasilitas yang bisa diberikan ke pemerintah kepada mereka supaya mereka itu lebih memudahkan untuk memastikan, karena terus terang sekarang impor ini kan banyak yang terbatas. Termasuk ini urusannya di Kementerian Perdagangan yang menyangkut HS code-nya. Nah, itu kira-kira. Baik. Tapi silakan tadi dilanjutkan lagi Pak Davin, begitu tadi artinya ada peraturan pemerintah yang memang menjadi concern begitu. Jadinya untuk kita sebagai distributor alat berat, kita tidak bisa mengimport komponen-komponen berbentuk spare part. Karena yang bisa mengimport itu hanyalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai API production. Importir yang mempunyai API production. Sedangkan kita sebagai distributor tidak mungkin mempunyai API production. Karena kita mempunyai hanya API umum biasanya. Oleh sebab itu kenapa? Sewaktu kita menjual alat berat ini ke customer, sedangkan kita tidak bisa mendapatkan spare part, ujung-ujungnya kita tidak bisa menservis customer ini dengan baik. Ujung-ujungnya ada apa? Customer ini pasti akan beralih ke brand-brand yang memang sudah mempunyai tertentu saja. Itulah yang terjadi. Tapi ekspektasinya seperti apa? Mungkin dari Kadin dan juga dari asosiasi sendiri begitu ya, melihat balik lagi begitu tadi ada peraturan pemerintah yang menjadi concern tersendiri. Apakah memang ada ekspektasi bahwa mungkin aturan ini bisa disesuaikan ke depannya begitu? Jadi begini, memang masukan daripada pelaku dunia usaha. Ini kan pemerintah sekarang ini kalau saya lihat sudah membuka apa masalah. Nah, ini mungkin oleh itu pentingnya asosiasi alat berat maupun produsen maupun manufacturer itu kita harapkan mereka bisa bersama-sama bergabung di Kadin. Ya kan? Apa tujuannya? Kita melakukan advokasi, menginventarisir hal-hal apa saja yang menjadi hambatan dalam khususnya mereka berusaha. Nah, seperti yang saya katakan ini, dari produsen itu kan semua komponen dari luar. Produsen belum ada diproduksi di Indonesia. Jadi mereka itu kami berharap kepada pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Perindustrian, memberi rekomendasi. Ya, ini rekomendasinya ini ya kepada Kementerian Perdagangan untuk dapat diberi kemudahan. Kan sudah pasti nih dia bisa dilihat
industrinya, pengembangannya. Sekarang kok ya seperti tadi saya katakan, 40-50% sekarang TKDN-nya. Oke. Spesifik spare part-nya apa saja begitu? Banyak. Itemnya tuh ratusan item. Nah, spare part-nya itu semua kan masih diproduk di luar. Oke. Produk di luar. Nah, ini untuk bisa mendatangkan ini ya itu yang pemegang mereka importir. Baik. Ini yang menjadikan industri kegiatan di pertambangan ini bisa berlangsung bila mana punya kepastian daripada dukungan daripada after sale, termasuk spare part-nya seperti itu. Kalau bicara unit, saya pikir tidak ada masalah sebenarnya. Seperti apa diutarakan. Dan berbicara berkaitan kesiapan kita juga di dalam negeri tadi ya untuk mengelola dari spare part ini sendiri juga siap begitu? Saya rasa siap ya. Ya harusnya ini siap mereka, iya kan? Harusnya siap karena sudah ada perhitungannya dengan populasi dalam perencanaan tahun berjalan itu sebenarnya sudah bisa dipastikan seperti dari produsen maupun keagenan. Baik. Ya kan sudah ada tingkatan level jamnya. Ini yang harus diganti spare part ini. Nah ini semua sudah ada. Baik, dari tadi cukup kompak sebetulnya Pak Davin dan juga Pak Wisnu begitu. Susah untuk tidak kompak. Tapi mungkin dari Pak Davin sendiri juga ada yang ingin disampaikan begitu, dielaborasi lagi lebih jauh begitu berkaitan dengan ekspektasi apa, harapan apa tadi untuk tadi ya berkaitan dengan hal ini. Ya mungkin untuk ekspektasi kita sebagai Pak ABI adalah untuk ya supaya peraturan ini kita bisa kita elaborate lagi, kita bisa dipermudah lagi untuk kita sebagai agen tunggal untuk dapat mengimpor spare part. Karena dengan kita dapat mengimpor spare part, ujung-ujungnya nanti apa, suplai alat berat itu akan lebih diverse. Customer bisa memilih, brandnya tidak itu saja.